Seberapa besar keputusasaan bisa membutakan akal sehatmu? Kita semua pernah merasakannya. Kebutuhan yang mendesak, masalah yang menuntut solusi, sekarang juga. Lalu, di tengah pencarianmu yang nyaris tanpa harapan, solusi itu muncul. Sebuah iklan, sebuah tawaran. Harganya jauh di bawah pasaran. Terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Alarm di kepalamu berbunyi, tapi kau membungkamnya. Kau menyebutnya keberuntungan. Kau meyakinkan dirimu bahwa kau hanya gerak cepat. Padahal itu adalah umpan. Bagi Doni, umpan itu adalah si merah. Sebuah motor sport gagah yang harganya terlalu murah. Dia mengabaikan tatapan gelisah si penjual. Dia mengabaikan peringatan aneh yang menyertainya. Doni mengira dia telah membeli sebuah kendaraan. Dia tidak sadar apa yang sebenarnya telah dia bawa pulang. Dia tidak tahu bahwa benda yang dibeli dengan harga murah terkadang menuntut bayaran yang jauh lebih mahal. Bayaran yang ditagih tepat jam 2:13 dini hari. Kosan Barokah, nama yang ironis. Doni melempar tasnya ke kasur. Kamar 3x4 meter ini terasa pengap, tapi hanya ini yang sesuai dengan kantongnya. Masalah utamanya bukan kosan, masalahnya adalah transportasi. Angkot ke kampus memakan waktu 1 jam. Kerja sambilan di kafe seberang kota butuh 2 jam perjalanan. Doni sudah muak menunggu di pinggir jalan. Dia butuh motor, cepat. Dia meraih ponsel, aplikasi jual beli, motor bekas murah. Hasilnya suram, motor-motor rongsokan dengan pajak mati bertahun-tahun. Doni menghela nafas, hampir menyerah. Lalu matanya menangkap satu iklan, motor sport merah, mulus, harga nego cepat, BU. Harganya jauh di bawah pasaran, terlalu murah untuk jadi kenyataan. Pasti ada yang gak beres, gumamnya. Tapi jarinya sudah gemetar menekan tombol telepon. COD. SPBU remang-remang di pinggir kota. Pria penjualnya, namanya Bima, tampak gelisah. Dia terus melirik ke belakang, seolah dikejar sesuatu. "Kenapa dijual murah, Pak?" tanya Doni, memeriksa bodi si merah. Ada goresan dalam di tangki, tapi tertutup stiker. Selain itu mesinnya kering. "Butuh uang cepat, Mas, BU." Jawabannya standar, tapi matanya tidak fokus. Doni menyalakan mesin. Suaranya gahar, bulat. Knalpot racing itu bergetar mantap. Dia mencoba putaran singkat di area parkir SPBU. Rem pakem, tarikan enteng. "Saya ambil." Uang berpindah tangan. STNK dan BPKB diserahkan dengan gerakan cepat. Saat Doni hendak memakai helmnya, Bima tiba-tiba memegang bahunya. Cengkeramannya dingin, tatapannya akhirnya fokus. Dan itu membuat Doni merinding. "Satu pesan saya, Mas, ya. Motor ini..." Suara Bima bergetar. "Jangan pernah dibawa ngebut di tanjakan." Doni mengerutkan dahi. "Tanjakan mana?" "Tanjakan mana saja. Pokoknya jangan. Apalagi kalau hujan." Bima tidak selesai. Dia menggeleng cepat, seolah mengusir pikiran buruk. "Sudahlah, hati-hati." Bima langsung menyalakan motor metiknya dan tancap gas. Menghilang di tikungan gelap seolah dikejar setan. Orang aneh, batin Doni. Mungkin maksudnya kampas koplingnya tipis. Dia mengabaikan peringatan itu. Yang penting, dia punya motor.
Garasi kosan Barokah terletak di basement. Gelap, lembab, dan hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip di ujung. Bau oli dan bensin bercampur dengan aroma kamper toilet. Doni memarkir si merah di sudut, di sebelah motor Vario milik ibu kos. Dia mengunci stang, lalu bersiul pelan sambil naik ke kamarnya di lantai 2. Malam itu, Doni tidur dengan perasaan menang. Pukul 12:13. Doni terbangun, bukan karena mimpi, karena suara. Brem, brem. Jantung Doni serasa melonjak ke tenggorokan. Itu suara knalpot. Keras, gahar. Itu suara si merah. Brem. Suara itu datang dari garasi di bawah. Seseorang menggeber motornya. Maling! Doni melompat dari tempat tidur, menyambar kunci Inggris yang ada di meja belajarnya. Dia berlari menuruni tangga tanpa alas kaki. Adrenalin memompa liar. Dia mendobrak pintu garasi. Woi! Hening. Lampu neon masih berkedip-kedip putus-putus. Bau kamper masih menyengat. 3 motor berjejer rapi. Vario ibu kos. Supra bapak penghuni kamar 1. Dan si merah. Motor itu diam. Terkunci stang. Persis di tempat Doni meninggalkannya. Dia mendekat dengan waspada. Dia menyentuh mesinnya. Dingin. Dia menyentuh knalpotnya. Dingin sedingin es. Tidak mungkin motor ini baru saja dinyalakan. Gue pasti cuma mimpi, desisnya. Mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdebar kencang. Saat dia berbalik untuk kembali ke kamar, dia mendengar suara lain. Klak. Suara standar motor yang dinaikkan. Doni membeku. Dia menoleh selahan. Motor itu masih di sana. Standarnya masih terpasang. Tapi di lantai semen yang kering di sebelahnya, kini ada jejak sepatu boot basah yang tidak ada di sana 5 detik yang lalu. Jejak kaki basah itu menguap tepat di depan matanya. Doni tidak tidur malam itu. Dia duduk di ranjang, memeluk lutut dengan kunci Inggris di sebelahnya. Dia menatap jam digital di mejanya. 02:12. Hening. 02:13. Ceklek. Jantung Doni berhenti berdetak. Itu suara starter elektrik. Gagal. Ceklek. Lagi. Upaya itu terdengar putus asa. Doni menutup telinganya. Pergi. Brem. Mesin itu menyala. Menggelegar. Knalpot si merah meraung-ngeraung di garasi bawah, memecah kesunyian malam. Gedebuk. Pintu kamar sebelah digedor. Woi, anak baru, matiin motor lu. Suara Mas Anto, penghuni kamar 4, terdengar marah. Brem. Suara gebaran itu seolah mengejek balik. Doni tahu, percuma turun. Dia sudah mencobanya semalam. Dia akan menemukan garasi yang kosong, mesin yang dingin, dan bau bensin yang pekat. Dia hanya bisa menunggu sampai suara itu mati sendiri. Tepat jam 2.30, mesin itu batuk sekali, lalu hening. Pagi harinya adalah neraka. Bu Kos menjegatnya di tangga. Wajahnya merah padam. Mas Doni, kamu ini niatnya ngekos apa mau buka bengkel malam, hah? Bukan saya, Bu, sumpah. Doni berusaha membela diri. Wajahnya kuyu karena tidak tidur. Halah, siapa lagi yang punya motor knalpot brong di sini selain kamu? Mas Anto dan Mbak Sita komplain ke saya. Mereka nggak bisa tidur. Tapi motor saya nggak mau dengar, potong Bu Kos. Sekali lagi kamu bikin ribut jam 2 pagi, kamu angkat kaki dari sini, ngerti? Doni hanya bisa mengangguk pasrah. Dia harus ke kampus. Di dapur umum dekat garasi, dia bertemu Sita. Gadis itu tampak ketakutan. Mas Doni, panggilnya pelan. Ya Sit,
Maaf ya soal tadi malam. Bukan itu, Mas. Sita menela ludah. Tadi subuh saya mau ke kamar mandi. Saya lihat ada yang duduk di atas motor Mas Doni di garasi. Darah Doni serasa surut. Duduk. Sita mengangguk cepat. Saya kira teman Mas nungguin. Saya sapa, "Pagi Mas." Dia diam aja, nunduk terus. Tapi badannya kayak basah kuyup gitu, Mas. Padahal nggak hujan. Doni tidak tahu harus menjawab apa. Dia langsung berlari ke garasi. Si Merah berdiri tegak. Mesinnya dingin. Tapi di atas juk kulitnya ada genangan air kecil yang berbau karat. Malam ketiga, Doni sudah siap. Dia tidak akan tidur. Dia akan membuktikan ini bukan ulahnya. Pukul 1, dia pindah ke kamarnya Mas Anto yang jendelanya menghadap langsung ke pintu garasi. "Gue mau buktiin, Mas, itu bukan gue." "Awas aja lu bohong," gerutu Mas Anto. Mereka menunggu. 02.10, 02.12, hening, tidak ada suara starter. "Tuh kan, lo cuman ngerjain gue," kata Mas Anto mulai menguap. "Tunggu," desis Doni. Dia mencium sesuatu. Bau bensin yang sangat kuat. "Mas, cium bau bensin gak?" Mas Anto mengendus. "Iya, kok nyengat banget?" Bau itu bukan cuma bensin. Ada bau lain. Bau oli terbakar. Bau daging hangus. Bau itu tidak datang dari garasi. Bau itu datang dari kamar Doni sendiri. "Mas, kamar gue." Sebelum Doni selesai bicara, ponsel Mas Anto yang tergeletak di meja berdering. Panggilan masuk. Dari Doni kamar 3. Doni membelalak. Ponselnya ada di sakunya. "Mas, itu bukan gue." Mas Anto mengangkat telepon itu dengan gemetar. Mode speaker. Hening sejenak. Lalu terdengar suara Teklek. Suara starter si Merah terdengar jernih dari dalam telepon. Lalu suara tawa serak. "Kemana aja? Dicariin." Keduanya membeku. Tepat pada saat itu, Doni membuat kesalahan fatal. Dia menoleh ke jendelanya sendiri di seberang lorong. Kamarnya gelap. Tiba-tiba lampu kamar Doni menyala. Dan di balik jendela kamar Doni di lantai 2, sesosok bayangan hitam hangus sedang berdiri menatap lurus ke arah mereka. Sosok itu mengangkat tangan, seolah melambai. Pagi harinya, Doni harus berangkat kuliah. Dia tidak tidur sekejap pun. Dia mendekati si Merah di garasi dengan perasaan jijik. Dia harus pergi dari kosan ini siang ini juga. Tapi dia butuh motor ini untuk terakhir kalinya. Dia naik ke atas jok. Dia memasukkan kunci. Mesin menyala normal. Doni menghela nafas sedikit lega. Mungkin terornya hanya di kosan. Dia mulai menjalankan motor keluar dari garasi. Dia melirik spion kiri untuk melihat keadaan di belakang. Jok belakangnya tidak kosong. Di spion itu tercermin sosok yang sama. Hangus, kulitnya meleleh seperti aspal panas. Dia menunduk. Doni menjerit, menginjak rem mendadak. Motor itu terhuyungtan. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di joknya. Gue cuma halusinasi. Dia menatap lagi ke spion. Masih kosong. Doni gemetar. Dia harus cepat. Dia menarik gas. Saat itulah sosok di spion itu tiba-tiba muncul lagi. Kali ini tidak menunduk. Wajahnya hancur sebelah, menyisakan tengkorak yang menyeringai. Sosok itu menatap lurus ke mata Doni lewat pantulan spion. "Jangan ngebut," disisnya. Doni membanting motornya ke lantai dan lari keluar garasi, berteriak sejadi-jadinya. Doni tidak menyentuh motor itu seharian. Dia menganggap si Merah seperti bom waktu. Dia harus menjualnya.
Tapi siapa yang mau beli motor terkutuk? Dia nekat. Dia harus mengamankan motor itu malam ini. Pukul 10 malam, kosan sudah sepi. Doni turun ke garasi. Kali ini dia membawa gembok cakram baru dan rantai besi tebal. Dia mengunci stangsi merah. Klik. Dia memasang gembok di cakram depan. Klek. Dia melilitkan rantai di sela-sela velg belakang, menyambungkannya ke tiang beton garasi. Krang! Sekarang coba kamu gerak, desis Doni pada motor itu. Dia kembali ke kamar, mengunci pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Dia tidak akan membiarkan apapun masuk. Malam itu, hujan turun deras. Suara petir bersautan. Doni meringkuk di kasur. Setiap suara guntur membuatnya terlonjak. Dia menatap gagang pintunya, menunggu gerakan. Pukul 2 malam, hening. Pukul 2:13, masih hening. Tidak ada suara knalpot, tidak ada suara starter. Doni sedikit lega. Rantainya bekerja, pikirnya. Dia baru saja akan memejamkan mata ketika... Trap! 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 Suara langkah kaki berlari di lorong. Keras, panik. Geduran brutal di pintu kamar sebelah. Tolong, tolong, buka! Suara Mas Anto. Terdengar seperti tercekik. Doni panik. Dia menciumnya juga. Bau aspal terbakar sangat kuat. Dia menyambar kunci, membuka ganjalan kursi. Saat dia membuka pintu, lorong itu kosong. Tidak ada Mas Anto, tidak ada api. Hanya bau aspal gosong yang pekat dan jejak kaki. Basah kuyup. Lantai keramik lorong yang kering kini dipenuhi jejak sepatu but. Seolah seseorang baru saja berlari dari tangga menuju pintu kamarnya, lalu berbalik ke pintu kamar Mas Anto. Mas Anto, panggil Doni pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah garasi di bawah, kerang, tang, tang, tang. Suara rantai besi yang dipukul paksa ke tiang beton. Lagi dan lagi. Tang, tang, kerang geng. Rantainya putus. Jantung Doni mencelos. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki basah menaiki tangga. Perlahan, kali ini tidak berlari. Langkah itu mantap menuju lantai 2. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu kamar Doni yang terbuka sedikit. Doni membeku. Dia bisa melihat bayangan kaki di celah bawah pintu. Dia menahan napas. Aku tahu kamu di situ. Suara serak itu datang dari balik pintu. Doni membanting pintunya. Brak! Dia menguncinya. Klik! Dia mendorong lemari pakaiannya, membenturkannya ke pintu. Pergi! Teriak Doni, suaranya pecah karena takut. Hening. Tidak ada gedoran, tidak ada suara. Sosok itu hanya berdiri di luar, menunggu. Doni merangkak mundur, menjauhi pintu. Dia naik ke atas ranjang, menarik selimut sambil menutupi kepalanya. Ini mimpi, ini mimpi. Dia menunggu. Menit terasa seperti jam. Lalu, skret. Kasur di sebelahnya bergerak. Kasur itu melesak ke bawah, seolah ada beban berat yang baru saja duduk di tepinya. Doni berhenti bernapas. Dia tidak sendirian di balik selimut. Dia tidak sendirian di kamarnya. Bau aspal gosong dan karat menusuk hidungnya. Sangat dekat. Dia bisa merasakan dingin yang menusuk tulang, menembus selimut tebalnya. Dia bisa mendengar napas yang basah dan berat. Sosok itu duduk di ranjangnya, tepat di sebelahnya. Doni memejamkan mata begitu erat hingga terasa sakit. Pergi, kumohon, pergi. Bisiknya gemetar. Beban itu tidak bergerak. Keheningan itu lebih menakutkan daripada suara knalpot. Doni tidak tahan lagi. Ini puncaknya. Dengan satu gerakan nekat, dia menyebak selimutnya sampai berteriak sekuat tenaga. Ah! Kamar itu kosong. Jendela tertutup rapat. Pintu masih terganjal lemari. Doni terengah-engah. Dia sendirian.
Gila, gue udah gila. Dia baru saja akan tertawa histeris karena lega ketika matanya menangkap sesuatu. Di tepi kasur, tempat sosok itu duduk, sprei putihnya kini basah kuyup oleh air kotor yang berbau karat. Dan di lantai, kunci motor si merah yang seharusnya tergantung aman di paku dekat meja belajar, kini terletak di tengah lantai kamar. Tepat di antara Doni dan pintu keluar. Basi. Air liur Doni terasa basi di mulutnya. Dia tidak berani bergerak dari sudut kasur. Kunci motor itu tergeletak di lantai. Berkilau dingin ditimpa cahaya lampu kamar. Benda itu adalah undangan. Sosok itu ingin dia mengambilnya. Sosok itu ingin dia mengendarainya. Tidak akan, desis Doni. Dia meraih ponselnya di nakas. Pukul 4.30 pagi. Subuh masih jauh. Dia tidak peduli. Dia butuh bantuan. Jarinya gemetar mencari satu nama. Raka. Raka adalah seniornya di kampus. Magang di meja kriminal sebuah koran lokal. Raka tidak pernah tidur. Panggilan tersambung di dering kedua. "Woi, Don, ngapain subuh-subuh? Gue butuh bantuan, Kak. Sekarang." Potong Doni. Suaranya serak. Hening sejenak. Raka bisa mendengar nada panik yang tidak dibuat-buat. "Oke, lu di mana?" Gue di kosan. Gue butuh lu ngecek plat nomor." "Plat nomor? Lu nabrak orang?" "Lebih buruk," teriak Doni. Frustrasi. "Tolong, Kak, cek B666 1 KJT, motor sport merah." Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Raka sedang di kantornya. B6661 KJT. Oke, masuk database. Doni menunggu. Detik terasa seperti menit. Dia mendengar Raka berdecak. "Don, ini aneh." "Aneh gimana?" Plat ini terdaftar, tapi statusnya nonaktif. Dicabut." Jantung Doni berdebar kencang. Maksudnya motor ini seharusnya udah jadi besi rongsok. Nggak boleh ada di jalan. Ini data laporan kepolisian, Don. Laka lantas. Tunggal. Kecelakaan. Bisik Doni. Kecelakaan maut. Raka membenarkan. 1 tahun lalu. Atas nama Ardiansyah. Mahasiswa juga. Doni merasa lemas. "Di mana?" "Lokasi..." Raka terdiam sejenak membaca laporan itu. "Tikungan jalan lingkar. Lo tahu kan jalan baru yang tembus ke bukit itu?" "Gue nggak yakin. Orang-orang nggak nyebutnya jalan lingkar, Don. Mereka nyebutnya kilometer 9. Kilometer 9. Nama itu terasa menusuk telinga Doni. "Kak, ceritain kecelakaannya." "Nggak enak, Don. Laporannya detail banget." "Ceritain." Raka menghela napas. Oke. Kejadian jam 2.13 dini hari. Hujan deras. Korban Ardiansyah diduga ngebut di area tanjakan. Dia gagal nikung di tikungan tajam kilometer 9. Doni teringat peringatan si penjual. Jangan dibawa ngebut di tanjakan. Motornya menghantam pembatas jalan. Korban jatuh. Dan motor itu menimpa dia.
Doni memejamkan mata. Tangki bensinnya bocor, Don. Terkena percikan api dari mesin. Bau bensin. Bau oli terbakar. Motor itu terbakar bersama Ardiansyah yang terjepit di bawahnya. Doni mual. Bau daging hangus yang dia cium di kamar Mas Anto. Sosok hangus yang dia lihat di spion. Polisi bilang motor itu hancur total, nggak berbentuk, nggak mungkin bisa direstorasi. Penjual lo namanya Bima. Di laporan ini, Bima adalah nama saksi pelapor. Dia kakaknya Ardiansyah. Dunia Doni serasa jungkir balik. Penjual itu bukan sekedar penjual. Dia adalah kakak korban. Dia tahu motor itu berhantu. Dia tidak menjual motor itu. Dia membuang kutukan itu kepada Doni. Kak, gue harus tutup. Don, tunggu. Lu di mana? Ada apa sebenarnya? Doni mematikan sambungan. Dia menatap kunci motor di lantai. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa menjualnya. Dia tidak bisa menghancurkannya. Motor itu tidak mencari pemilik baru. Motor itu hanya ingin pulang. Saat Doni memantapkan hatinya, ponselnya bergetar lagi. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu singkat, hanya 3 kata. Antar aku pulang. Pesan di layar ponsel itu seolah membakar mata Doni. Getaran ponsel di tangannya belum berhenti. Lalu, klak, kunci motor di lantai itu bergeser. Sedikit, mendekat ke arah kakinya. Ini bukan permintaan, ini perintah. Oke, bisik Doni. Tenggorokannya sekering gurun. Gue anterin. Dia melangkah dari kasur. Kakinya gemetar hebat. Dia memungut kunci itu. Rasanya sedingin es. Tapi ada denyutan lemah di dalamnya. Hidup! Doni berjalan ke pintu. Lemari pakaian masih mengganjal kokoh. Gue mau keluar, katanya pada ruangan kosong. Hening sejenak. Srek. Lemari itu bergeser sendiri. Hanya beberapa senti. Tapi cukup untuk membuka jalan. Sosok itu memberinya izin. Jalanan sepi. Pukul 3 pagi. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan lampu jalanan. Doni menuruni tangga kosan. Hatinya mati rasa. Garasi. Si merah berdiri di sana. Rantai besi yang kemarin melilitnya kini putus dan tergeletak di lantai seperti kulit ular mati. Gembok cakram hancur berkeping-keping di sebelahnya. Doni naik ke atas jok. Jok belakang terasa melesak, berat, seolah ada yang membonceng. Dia tidak berani melihat spion. Kunci dimasukkan. Ceklek, brem. Mesin menyala dalam satu hentakan. Sempurna, terlalu sempurna. Lampu depan menyorot tajam. Doni menarik gas. Motor itu melesat keluar dari garasi, menembus sisa malam. Jalanan kota sudah lewat. Kini hanya tanjakan panjang dan gelap, jalan lingkar. Pepohonan di kiri kanan jalan tampak seperti cakar-cakar hitam. Doni melirik speedometer, 60 km per jam. Dia menahan gasnya agar tetap stabil. Tiba-tiba, stang motor bergetar hebat. Tangan Doni yang memegang gas terasa didorong paksa dari belakang. Rom. Gas ditarik penuh, bukan oleh Doni. Jarum speedometer melonjak gila. 80, 90, 100. Jangan, teriak Doni melawan angin. Dia mencoba mengerem, remnya blong. Kaki dan tangannya menekan rem tapi tidak ada gigitan sama sekali. Bau bensin menyengat, bau oli terbakar. Lepasin, gue bilang lepasin. Motor itu tidak lagi dia kendalikan. Di depannya, jalanan menanjak lalu menikung tajam ke kanan. Sebuah pelang penada jalan yang berkarat memantulkan cahaya lampu motor. KM9. Di sini tempatnya. Motor itu kini melaju 110 km per jam.
Dia bisa merasakannya, hawa dingin yang menusuk punggungnya. Nafas basah berbau karat itu terdengar jelas di telinga kanannya. Kita pulang bersama. Suara serak itu bergema di helmnya. Doni nekat, dia melirik spion kanan. Wajah Ardiansyah ada di sana, hangus, kulitnya meleleh, menyeringai, tepat di bahunya. Tidak! Tikungan sudah di depan mata. Pembatas jalan menanti. Arwah itu ingin mengulang kecelakaannya dan kali ini membawa Doni bersamanya. Doni mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dia tidak akan mengerem. Dia membanting stang ke kiri, arah berlawanan dari pembatas jalan dan menjatuhkan dirinya dari motor. Serak! Doni berguling di aspal basah, keras, sakit. Bahu dan sikunya robek. Dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Brak! Kerang! Boom! Doni terkapar di bahu jalan. Dia terengah-engah, darah mengucur dari pelipisnya. Tapi dia hidup. Dia mendongak. Di sana, di tikungan kilometer 9, si merah tergeletak, menghantam pohon. Mesinnya mati. Lampu depannya berkedip sekali lagi lalu padam total. Hening. Bau bensin hilang. Bau hangus hilang. Hanya ada suara jangkrik dan nafas Doni yang terengah-engah. Dia bangkit. Pincang. Dia berjalan tertatih mendekati bangkai motor itu. Kunci masih menancap. Dia tidak menyentuhnya. Ludah di rumah, kata Doni. Dia berbalik badan, meninggalkan motor itu di kegelapan. Dia berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer kembali ke kosan. Doni pindah kos keesokan siangnya. Dia tidak pamit pada siapapun. Dia hanya mengemas tasnya dan menghilang. Teror di kosan Barokah berhenti. Tidak ada lagi suara knalpot jam 2 pagi. 1 bulan kemudian, Doni sedang di kantin kampus mencoba hidup normal. Dia membuka portal berita lokal di ponselnya. Sebuah judul menarik perhatiannya. Kecelakaan maut kembali terjadi di kilometer 9. 2 pemulung tewas di tempat. Jantung Doni berdebar. Dia membaca artikel itu. 2 korban tewas seketika setelah sebuah truk kontainer yang kehilangan kendali menabrak mereka. Menurut saksi, kedua korban saat itu sedang berusaha mengangkat rongsokan motor sport merah yang tergeletak di tikungan. Doni menutup ponselnya. Mual. Motor itu tidak mau dipindahkan. Si merah telah menemukan rumahnya dan dia tidak suka diganggu.